Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dari Gontor, malam itu jam ada Isya. Alhamdulillahilladzi silaturahmi dengan ke Gontor. Terus ponakan saya di Gontor semua. huwallazi anzala sakinata dari fi Gontor. qulubil mu'minin Dari malam itu liyazdadu sudah Isya, di sini masih subuh. Oh, baru malam tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'd. Yang saya hormati, ihtiram saya kepada asatiz, guru-guru kita yang hadir di depan, Bapak Hajah Nandang, ihtiram saya, kemudian Ibu Hajah Jaujah, Bapak Haji Hendra, dan juga pengurus Masjid Manunggal. Beliau-beliau adalah kubaro ana. Apa artinya, Bu? Kubaro, tokoh-tokoh kita. Masya Allah. Ya, alhamdulillah berkat beliau-beliau acara ini terselenggara dengan baik. Ibu-ibu rahimakumullah yang saya cintai karena Allah dan yang dirahmati Allah. Sebelum saya menyampaikan tausiah, Ibu, mungkin sedikit saja mari kita perhatikan adab majelis. Ya, Ibu-ibu, kita ada di majelis, insya Allah barokah di tempat yang mulia. Maka agar duduknya kita di sini mendapatkan barokah dari Allah, maghfirah Allah, maka perhatikan adab majelis. Bisa dipahami, Bu? Yang di hadapan saya maupun yang di atas. Ya, kita kesini hanya untuk mencari ilmu dan mencari pahala. Jadi itu akan kita dapatkan jika adab-adab tadi kita laksanakan secara bersama-sama. Dipahami ya Ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Ini kalau saya dengar tadi, ibu-ibu ini berada di sekitar Cibiru, betul ya? Dan jauh-jauh nampaknya. Tapi jangan khawatir, Ibu. Langkah ibu-ibu ke sini, setiap langkah ataupun berkendaraan, maka insya Allah itu merupakan jalan ke surganya Allah. Amin. Amin. Ya. Karena apa, Ibu? Di dalam sebuah hadis dikatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman lahu thariqan ilal jannah. Man salaka thariqan, barang siapa yang dia menempuh thariqan, perjalanan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, maka
lahu baginya, dia akan diberikan thoriqon ilal jannah, jalan menuju surga. Mau Bu? Insya Allah. Jadi perhatikan adab majelis. Nah, yang dimaksud dengan ilman di sini apa? Disebutkan ya di dalam hadis riwayat Muslim tadi, ilman itu adalah ilmu yang bagi pemiliknya akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilman. Berarti dia ilmu agama. Karena dengan ilmu agama saja seorang pemilik ilmu tadi dia akan merasa dekat sama Allah, bukan ilmu yang lain. Nah, sehingga apa yang ibu-ibu jalani sekarang, insya Allah ya Bu ya, ini juga dalam rangka mencari ilmu agama. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam hadis tadi juga menunjukkan bagaimana keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu agama. Karena tadi dia adalah ilal jannah. Maka kalau orang tidak mau mendapatkan ilmu agama, berarti dia tidak mau ya mendapatkan jannah. Betul? Berarti jalan apa yang dia inginkan? Jalan kesesatan. Begitu Ibu. Maka Masya Allah ya, saya lihat antusias kesungguhan ibu-ibu untuk datang ke majelis ini itu adalah suatu hal yang luar biasa ya, luar biasa. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana tadi yang disebutkan, tema kita hari ini apa Bu? Muharramku, hijrahku, dan hanya untuk Allah. Jadi Ibu, nanti kalau di tengah-tengah saya ngetes Ibu ya, saya menyebutkan muharramku, hijrahku, maka Ibu jawab nah ya, nanti biar nggak melamun, biar nggak ngantuk. Muharramku, hijrahku, Masya Allah. Nah ibu-ibu, saya akan sampaikan 3 perkara. Pertama tentang Muharram, kemudian kedua tentang hijrah, dan yang ketiga ya bagaimana ketaatan kita hanya untuk Allah. Mengerti? 3 hal. Yang pertama tentang Muharram. Ya, apa keistimewaan dari bulan Muharram? Kita sering mendengar bulan Muharram. Dia adalah salah satu bulan ya milik kaum muslimin. Dia digunakan di dalam kalender Hijriyah. Dia tidak digunakan ya oleh orang-orang di luar Islam. Di dalam Quran surat ayat At-Taubah ayat 36 dijelaskan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah hanya ada berapa? 12, Isna Asyara. Dan di dalamnya ada bulan haram sebanyak 4 bulan. Apa saja 4 bulan itu? Bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Masya Allah ya. Itu bulan-bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan mulia. Nah, kemudian dikatakan oleh Abu Usman An-Nahdi, beliau mengatakan bahwa para salaf itu mengagungkan 3 waktu di dalam 10 hari di awal bulan tersebut itu diagungkan atau dimuliakan oleh para salafus soleh. Nah, 3 waktu itu apa? Pertama, 10 hari di awal bulan Ramadan itu mulia. Kemudian berikutnya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga 10 hari di awal bulan
Muharram. Berarti disebutkan ada bulan Muharram, dia bulan mulia. Makanya Ibu, di bulan Muharram itu kita diminta untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena lipat gandanya pahala yang dilakukan, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah dengan sangat besar di luar atau dibanding dari bulan-bulan yang lain. Begitu juga kalau orang melakukan maksiat, maka ganjaran dosanya juga akan dilipat gandakan. Hati-hati. Ya. Nah, makanya salah satu ibadah yang disunahkan di bulan Muharram itu apa, Bu? Puasa. Di dalam hadis dikatakan afdhalus siyamu ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Ya, itu dikatakan seperti itu. Afdalnya siyam, puasa setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Haram, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu luar biasa, ya, termasuk juga saumnya. Kata-kata Syahrullah itu menunjukkan ada kemuliaan, bulannya Allah disebutkan. Nah, tetapi jangan salah, ya, di bulan Muharram bukan hanya ibadah yang diminta itu, yang dianjurkan bukan hanya saum, tapi apa? Amal-amal baik lainnya. Ya, menyantuni yang lemah, mustadafin itu harus disantuni. Ya, kemudian berbakti kepada orang tua, selain sedekah, semuanya amal baik itu sangat baik dilakukan. Masya Allah. Ya, nah itu keistimewaan di antara keistimewaan bulan Muharram. Mengerti, Bu, ya? Ya. Kemudian di bulan Muharram juga, ya, coba Bu, tolong diperhatikan, ya, biar kita tambah berkah, pahalanya banyak, ya, tolong perhatikan. Di bulan Muharram itu ternyata ditetapkan sebagai awal dari tahun Hijriyah, ya, awal bulannya kan Muharram. Kemudian dikaitkan dengan yang kedua, tema kita hijrahku. Nah, ada apa tentang hijrah itu? Sehingga kalau orang mendengar Muharramku atau Muharram, pasti ingatnya hijrah. Hijrahku tadi, Muharramku, hijrahku. Ya, ini hanya yang depan menjawab, yang belakang masih belum on. Muharramku, hijrahku. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Ibu, balik lagi. Momen hijrah, ya, itu ditetapkan sebagai tahun pertama di dalam Islam, tahun 1 Hijriah. Nah, itu ditetapkan pada masa siapa? Pada masa Umar bin Khattab. Masya Allah, ibu-ibunya cerdas ini, Majelis Taklim Al-Hilal, ya. Pada masa Umar bin Khattab. Dan terjadi itu pada tahun 638 Hijriah. Pada saat itu Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat Nabi yang senior. Untuk apa? Untuk bermusyawarah, menetapkan baiknya tahun atau kalender Hijriyah, kalender Muslim itu dimulainya dari momen apa? Ada usul. Bagusnya dimulai pada saat tahunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam milad atau lahir. Ada juga usul, ya,
tahun Hijriah itu atau kalender Hijriah, kalender Islam itu dimulai pada saat Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Tetapi kemudian yang diterima dan disepakati ya oleh Umar bin Khattab itu adalah usulnya Ali bin Abi Thalib, yaitu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Masya Allah, ada apa? Kenapa hijrahnya Rasul dan para sahabat itu ya ternyata jadi momen penting? Ibu pasti pernah mendengar sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka membentuk masyarakat Islam, dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan Islam. Bukan berarti Rasulullah dan sahabat itu takut mendapatkan penganiayaan di Mekah, bukan. Ya, tetapi memang Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah karena di sanalah masa depan masyarakat Islam. Di sanalah ya orang-orang menyambut Islam, orang-orang dengan ridho melaksanakan Islam secara kafah. Di mana? Di Madinah. Ya, ibu-ibu. Nah, sehingga ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita tarik makna hijrah, ya, ibu-ibu yang di atas makna hijrah itu para ulama salaf mengkategorikan dengan dua hal. Ada yang tahu? Pertama, hijrah secara makaniyah, makan tempat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namanya hijrah makaniyah. Yang kedua ada hijrah maknawiyah, maknawi, ya. Nah, sebagaimana yang diungkapkan pertama, yang tadi makna hijrah secara makaniyah itu menurut Imam Ibnu Al-Arabi, ya, beliau itu tasawuf, penyair, ya, penulis juga, ahli ibadah, masya Allah. Beliau katakan hijrah itu al-khuruju min daril harbi ila daril Islam. Al-khuruj, keluar, berpindah, min daril harbi, dari, kalau dari itu artinya tempat, wilayah, daerah. Jadi berpindah dari tempat, ya, daril harbi yang di situ ada kekufuran, ila daril Islam, menuju dar Islam, artinya wilayah Islam. Berarti ini hijrah yang mana tadi? Makaniyah atau maknawi? Makaniyah. Ya, nah ada yang ngantuk nih nampaknya nih Ustadz. Ya, kan berpindah tempat begitu. Artinya sekelompok orang itu berpindah dari satu tempat yang dimana tempat itu banyak fitnahnya menuju ke tempat yang sedikit atau tidak ada fitnahnya. Berpindah itu menurut Imam Arabi. Tapi ada juga yang kedua, menurut Imam Taqiyuddin Ibnul Daqiq Al-Id, ya, beliau itu lahir di Hijaz, ya, belajar dari mazhab Maliki dan Syafi'i. Nah, Imam Taqiyuddin mengatakan dalam kitab Ihkam Al-Ahkam, syarahnya Umdatul Ahkam. Nah, kalau beberapa ibu yang biasa rutin ngaji sama saya, kita suka membahas kitab Syarah Umdatul Ahkam. Nah, di situ disebutkan apa yang disebut dengan hijrah. Di dalam hadisnya dikatakan
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru, dan muhajir itu adalah man hajaro manahallahu anhu. Muhajir itu, orang yang hijrah itu adalah man hajaro, orang hijrah, orang yang meninggalkan manahallahu, apa-apa yang Allah larang anhu darinya. Jadi maknanya, mana ibu bisa menyimak? Bisa. Jadi makna hijrah yang kedua ini adalah apa tadi? Meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasul larang darinya. Nah, ini yang disebut dengan makna hijrah secara maknawi. Dengan demikian Ibu, kalau dulu Rasulullah dan para sahabat sudah hijrah, kemudian ada masyarakat Islam di Madinah. Kalau sekarang ya begini kehidupan kita, tapi apakah kita masih bisa tetap hijrah? Coba, masih bisa nggak kita hijrah? Masih Bu? Yang belakang? Masih. Bagaimana hijrahnya kita sekarang? Nah, Masya Allah, meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasul larang. Itulah hijrah kita sekarang. Ya ibu-ibu, artinya bahwa hijrah itu masih berlaku sampai akhir hayat kita. Dan dikatakan bahwa ini dalam hadis Muawiyah dikatakan, hijrah itu tidak akan berhenti selama tobat itu masih diterima. Dan tobat akan diterima oleh Allah selama matahari masih bisa terbit di sebelah timur. Ya, jadi masih terus berjalan hijrah ini sampai, ya kata Muawiyah, sampai tobat itu juga masih terus diterima. Dan tobatnya manusia akan terus diterima selama matahari masih terbit di timur. Artinya apa? Sebelum kiamat. Begitu ya. Jadi banyak-banyaklah ya kita berusaha untuk meninggalkan tadi ya, meninggalkan hal yang dilarang, karena itulah bentuk hijrah kita. Begitu ibu-ibu ya. Nah, Muharramku, hijrahku ya, alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang yang ketiga. Tadi saya sudah bahas Muharram, kemudian sudah bahas tentang hijrah. Hijrah itu ada berapa? Dua. Pertama secara makniyah, yang kedua secara maknawi. Ya, maknawiyah. Sekarang yang ketiga tentang apa tadi? Hanya untuk Allah. Hijrahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara hanya untuk Allah, inilah endingnya. Akhir hidup kita itu memang kembali kepada Allah dan hanya untuk Allah saja. Artinya apa kalau hanya untuk Allah? Artinya ketaatan. Apa Bu? Ketaatan. Nah, sebagaimana yang ibu-ibu semua sering mengucapkan di dalam sholat kita. Apa tuh ayatnya? Nah, Masya Allah. Itu Quran surat berapa? Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah
wa ta'ala. Masya Allah, ya, itu Bu ingat. Nah, makanya ketika sholat harus ingat dengan apa yang diucapkan. Itu bagian daripada upaya kita agar betul-betul sholat kita itu khusyuk dan memang betul untuk Allah. Ya, kita harus mulai belajar memahami apa saja yang kita ucapkan di dalam sholat itu dipahami biar berasa, Bu. Bahasa saya, berasa memang ibadah kita itu berasa, bukan hanya sekedar melakukan. Ya, begitu. Nah, ini karena waktu terbatas, ada beberapa tips agar hijrah kita itu memang betul-betul untuk ketaatan kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal. Yang pertama, ya, upaya kita yang bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah muhasabah diri. Nih, ya, saya singkat, kan 3 hal. Ingat, MTT. Apa Bu? MTT. 1, muhasabah diri. 2, tobat. 3, tujuan hidup kita harus diluruskan. Jadi 3 itu, 1, muhasabah diri. 2, tobat. 3, tujuan hidup harus diluruskan. Itu kuncinya. Ibu-ibu pulang ini ingat, oh kata Umi MTT. Apa Bu? Di belakang? Ya, ya begitu ya. Kita bahas satu persatu. Ya, bukan NTT, jangan salah, bukan NTT nanti Nusa Tenggara Timur, ini NTT, ya. Nah, yang pertama M-nya apa? Nah, ibu-ibu rahimakumullah yang saya cintai, muhasabah diri itu berarti ya ketaatan. Muhasabah diri itu adalah pangkalnya takwa. Kenapa harus muhasabah? Karena dengan muhasabah kita itu akan mengingat betapa dosa-dosa kita itu banyak. Betul? Kita akan tahu ya betapa kurangnya amal soleh kita. Betul? Tuh. Jadi banyak-banyaklah mengingat kehidupan kita. Apa saja yang sudah kita lakukan. Karena kalau muhasabah itu akan terasa, Masya Allah, kemarin-kemarin banyak yang salah. Pas nikah itu nggak punya ilmunya, taunya ya ijab kabul. Nggak tahu tuh apa yang namanya hak dan kewajiban istri. Ya, atau mungkin para suami begitu nggak tahu juga bagaimana parenting atau pembinaan kepada anak-anak, betul nggak? Wah, saya sendiri merasa ya Allah banyak salahnya karena dulu kurang ilmunya, Bu. Makanya muhasabah. Dengan muhasabah itu pertama akan muncul sikap khauf minallah. Apa khauf? Takut kepada Allah. Yang kedua, maka akan timbul roja, pengharapan. Ya, kita tahu Allah memberikan janji surga, janji sawab. Sawab itu pahala yang besar kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Maka akan timbul, ya Allah, takut ya terhadap ancaman-ancaman Allah satu sisi, tapi kemudian semangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala dari Allah. Itu manfaat muhasabah diri. Ya. Nah, jadi muhasabah itu Ibu bukan hanya masalah ekonomi, uang belanja aja. Dihitung, terus dilihat terus, bulan kemarin teh salah, banyak belanja online. Ya, gitu kan, yang dimuhasabah itu belanja terus, bagus. Tetapi tidak cukup itu.
ya, semua perbuatan kita, apalagi ibadah, harus dimuhasabah. Oleh siapa? Oleh diri kita. Jadi ibu, jangan banyak memuhasabahi orang lain. Orang lain habis dikuliti. Dikuliti, tahu nggak bu? Ya, ibu itu ya kerudungnya tuh nggak bener. Padahal uangnya banyak, belanja terus, terus. Ibu itu buka kerudung. Nah itu ya, kita tuh apa ya, kaum muslimin itu selalu ingin tahu urusan orang. Satu sisi wajib amar ma'ruf tidak? Wajib amar ma'ruf nahi munkar? Wajib. Tapi kemudian setelahnya serahkan sama Allah. Jangan diumbar aibnya. Justru kalau misalnya begini, ada yang buka kerudung, ibu dekati. Jangan dicaci maki, dijauhkan. Karena apa? Bisa jadi pertama, dia mu'alaf. Pada saat dia pakai kerudung, dia nggak tahu dalilnya apa, kewajibannya apa. Sehingga pada saat ada satu masalah yang menimpa dia, sudah jebret buka. Orang-orang tuh membuka aibnya, dia gini. Padahal harusnya itu di amar ma'rufi, didekatkan, dirangkul. Ya bu ya, begitu harusnya. Nah, jadi jangan banyak memuhasabahi orang lain. Muhasabahlah untuk diri kita. Ya, setiap hari muhasabah. Nah, ibu-ibu, Muharramku, hijrahku. Ya, Masya Allah. Saya akan menyampaikan satu kisah. Hanzalah Al-Usaidi. Beliau ya adalah juru tulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Hanzalah. Ya, Hanzalah. Nah, mau dengar ceritanya? Sudah pernah dengar cerita tentang Hanzalah? Belum. Pada suatu saat Hanzalah didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tahu Abu Bakar As-Siddiq? Kenal bu? Kenal. Insya Allah bu, nanti kita masuk surga, bertemu dengan para nabi, sahabat Rasulullah. Karena Abu Bakar termasuk salah satu dari 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Jadi kalau ibu mau kenal, mau dekat, harus masuk surga, ya. Nah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi Hanzalah ini didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, bagaimana keadaanmu Hanzalah? Hanzalah menjawab, Hanzalah kini, maksudnya aku, ketika Hanzalah itu kini telah munafik, hai Abu Bakar. Dikatakan telah munafik. Abu Bakar menjawab, subhanallah, apa yang engkau lakukan sehingga engkau menyebut dirimu itu munafik? Kata Hanzalah, hai Abu Bakar, kami itu jika berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami giat beramal, kami ingat surga dan neraka, seakan-akan surga neraka itu ada di hadapanku, seakan-akan kami bisa melihat, sehingga kami beramal soleh. Namun Abu Bakar, ketika kami keluar dari majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami berkumpul dengan istri dan anak-anak kami. Kami melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kami dan sibuk dengan aktivitas itu, maka kami lalai. Itu yang dimaksud dengan Hanzalah munafik. Coba bu, saya potong dulu. Ini relate nggak? Kena nggak dengan kondisi kita nih ibu-ibu? Kalau di masjid kok rasanya tuh
ingat gitu ya, di dosa-dosa habis ini mau jadi baik gitu ya. Nah, keluar dari pintu sibuk gimana? Lupa, lalai. Itu yang dialami oleh Hanzalah. Nah, dijawab oleh Abu Bakar. Luar biasa. Abu Bakar menjawab, kami pun demikian Hanzalah. Coba ibu, Abu Bakar As-Siddiq selevel beliau masih mengakui kelalaian. Masya Allah, itu penjagaan beliau yang luar biasa. Sampai pada saat itu ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Hanzalah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan keadaan mereka tadi. Apa dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersabda, demi Tuhanku yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian mau ya terus melakukan amal soleh, continue melakukan amal soleh, sebagaimana kalian itu merasa di dekat aku, sebagaimana kalian itu berada di sisiku, dan kemudian kalian selalu mengingat-ingat itu, maka insya Allah para malaikat akan menjabat tangan kalian sampai ke tempat tidur dan jalanan. Dijamin oleh Rasulullah. Jadi ada dua perkara dijawab oleh Rasulullah. Kalau kalian itu mau terus beramal soleh, ya, maka yang pertama tadi apa? Kalian itu harus continue, terus menerus beramal sambil berpikir, oh saya ini ada di dekat Rasulullah, ya saya malu, saya nggak mau ditegur. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, selalu mengingat-ingat hal demikian. Itu diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi ibu, kalau mau terus beramal soleh, sungguh-sungguh, setiap kita melakukan sesuatu itu selalu dipikirkan, Masya Allah, ini kan Rasulullah perintahkan kepada saya, saya kan nggak boleh lalai, terus seperti itu, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, terus begitu, continue, lakukan amal. Jadi ketika pagi misalnya ibu bangun tidur, apa nih yang harus saya lakukan? Oh, sholat malam atau sholat tahajud. Setelah itu apa? Saya harus melakukan amal soleh lagi. Apa? Oh, sholat dulu, sholat subuh. Setelah itu apa? Harus amal soleh lagi. Oh, setelahnya ke dapur, amal soleh. Setelahnya apa? Nah, terus yang dipikirkan itu amal soleh, amal soleh. Sehingga kalau yang seperti itu, kita sibuk nggak Bu untuk berpikir tentang amal soleh kita? Sibuk nggak? Sibuk. Bagus nggak? Bagus. Jadi nggak sibuk memikirkan orang lain. Ya, aib-aib orang tuh nggak sempat ya, untuk dibicarakan apalagi. Nah, begitu. Jadi pentingnya muhasabah, siapapun, saya atau level tadi saya mau menyampaikan, level sahabat Nabi pun selalu muhasabah. Ya Bu ya, kita pun begitu sebagai ibu rumah tangga. Coba ibu ingat-ingat, dulu anak kita pada saat lahir sampai sekarang itu sudah betul belum kita mendidik anak kitanya Bu? Belum. Masya Allah, dulu walaupun kita tetap menginginkan soleh anak-anak kita, mungkin cara kita salah. Ya, kita selalu mengatur anak jam sekian begini, jam sekian les, jam sekian apa, terus tanpa kita menumbuhkan akidah Islam kepada anak kita, kecerdasan berpikir atau kedewasaan berpikir, kita lupa itu misalnya. Sehingga ketika anak besar, biasa di rumah diatur sama uminya, mamahnya, pas keluar dari pesantren ya bingung, di masyarakat bingung ya, karena melihat kondisi yang semakin
rusak gitu ya, seperti itu. Jadi muhasabah diri ke suami. Sampai sekarang pun ibu itu muhasabah. Coba sudah sebaik mana pelayanan ibu-ibu kepada suaminya? Sudah baik kan? Nah, maka rajin-rajin ke majelis taklim ya, nanti disampaikan ya. Ibu kepada suami harus penuh cinta kasih. Tataplah suami dengan rasa cinta. Genggamlah jari jemari suami dengan cinta. Karena dengan demikian, ibu, itu ada hadisnya. Kalau seorang istri menggenggam tangan jari jemari suami, maka dosa-dosa itu akan keluar dari sela jari-jarinya. Tentu saja menggenggamnya itu dengan penuh cinta, penuh hormat. Bukan sekedarnya kalau mau nyebrang jalan, ayo genggam gitu, biar dosa Umi hilang gitu. Atau menatapnya, nantilah Umi kalau pas suami tidur baru saya tatap, malu. Gitu enggak Bu? Malu enggak Bu? Pulang dari sini ibu terapkan, insya Allah berasa nikmat rumah tangga itu. Siap Bu? Itu baru 2. Apa tadi? Genggam ya, jari jemari suami dengan kasih sayang sambil mendoakan ya, mendoakan suami dan tatap tadi. Nah begitu Ibu. Kemudian, wah ternyata masih banyak ya Bu ya. Teh minta waktu 5 menit. Doa? Oh enggak, tanya jawab. Oh gitu, nanti ya. Ya, jadi sampai ke tadi ya Bu ya. Apa tadi? Poin? Ya, hanya untuk suami tadi ya, dengan cinta. Jadi ini karena waktu Bu saya percepat. Nah sehingga ibu-ibu rahimakumullah, dengan tadi baru 1 apa tadi Bu? MTT muhasabah. Yang kedua tobat. Yang ketiga ya, tujuan hidupnya diluruskan. Langsung tobat. Tobat dengan cara istighfar. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu di dalam hadis dikatakan istighfar itu minimal 100 kali. Itu Rasulullah. Kalau kita harus lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Kenapa? Lebih banyak lalainya, lebih banyak dosanya. Di dalam tobat itu ya, ada unsur kalau tobat berarti kan dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Maka di sini kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu sangat penting di dalam beramal. Kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu kan mana yang salah, mana yang betul. Ya, dengan ilmu. Nah, ini dicontohkan di dalam perkataan seorang ulama. Ya, maksud saya kita mencari ilmu itu mau muda mau tua juga harus mencari ilmu. Al-A'mas itu rijal hadis, perawi hadis, ya namanya Al-A'mas. Beliau katakan gini, ketika aku bertemu dengan orang tua, tapi enggan untuk belajar, ya, untuk belajar fikih atau belajar agama, maka katanya, ya, seakan-akan aku ingin menamparnya. Saking apa Bu? Kesel. Nih udah tua, masih nggak mau belajar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini tidak ya Bu ya. Semua semangat belajar, menuntut ilmu agama. Ya harus seperti itu. Al-A'mas tuh sampai kesel begitu. Ya seakan-akan aku ingin menamparnya. Nah jadi jangan banyak alasan. Udah tua nih susah. Ya nggak ada waktu belajar karena apa biasanya? Ngurus cucu. Capek. Nyeri tubuh dan lain
sebagainya enggak. Usahakan selagi memang masih bisa berangkat. Nah, tentang kepentingan ilmu juga Imam Syafi'i mengatakan gini. Ya, langsung artinya Imam Syafi'i berkata, syakautu, aku itu mengadukan kepada Waki. Tentang apa? Buruknya hafalanku. Nah, Imam Waki itu menasehati. Kata Imam Waki, apa? Tinggalkan tarkil ma'asi, maka tinggalkan maksiat kalau kamu mau belajar, mau paham. Karena apa? Karena ilmu itu bi'annallaha, ya, maaf, bi'annal ilma, sesungguhnya ilmu itu nurun, nur. Dan nurullahi, nur Allah itu la yuda, dia tidak akan diberikan kepada li'ashi, kepada orang yang bermaksiat. Jadi ya, kalau mau paham itu apa tadi? Tinggalkan maksiat. Mau maksiat kecil atau mau maksiat yang besar, tetap maksiat. Mau dosa kecil, mau dosa besar, sama-sama maksiat. Itu tadi T yang kedua. T yang terakhir, apa tadi? Ya, tujuan hidup luruskan. Yang tadi yang sudah disampaikan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Intinya Ibu, hijrah itu nggak bisa sendiri. Hijrah itu berat, betul? Maka kita butuh teman, ya, butuh komunitas seperti ini, butuh kelompok untuk sama-sama berhijrah. Karena kebanyakan seperti sekarang ide-ide sesat itu banyak di tengah kita. LGBT, ya Ibu, luar biasa. Jawa Barat itu kalau diukur di Indonesia, provinsi yang terbanyak jumlah penganut LGBT-nya. Setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Jakarta. Masya Allah gitu. Makanya harus bersama-sama dikaji mana yang merupakan pemikiran Islam, mana yang bukan. Ya, begitu ya Bu ya. Jadi luruskan niat kita. Masya Allah. Ini maaf Teteh, sudah sampai di situ Ibu-ibu. Saya berharap mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita bertemu. Langsung Teh, langsung enggak? Ya, Ibu-ibu rahimakumullah. Kita tutup sama-sama hari ini ya dengan muhasabah dan doa dari saya. Ibu-ibu, kita akan berdoa bersama. Kita kondisikan hati kita untuk bisa tunduk kepada Allah, untuk bisa khusyuk, sehingga Allah mendengar dan mengijabah semua doa kita di pagi hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nastauda'aka umurana kulluha, qulubana, sihatana, mustaqbalana, rizqana, tufiqana, khatimatana, dinana. Ya Rabb, wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Ya Allah, kami titipkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Hati kami, kesehatan kami, masa depan kami, rizki kami,
taufik kami, akhir kami, dan agama kami. Ya Rob, berilah kami kesuksesan dalam apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Ya Rob, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan tidak ada yang mengampuni dosa ya Rob kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah kami dengan ampunan dari sisi-Mu. Kasihanilah kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Rob, kami berkumpul di tempat mulia ini, memohon ridho-Mu, kasih sayang-Mu, curahan rahmat-Mu. Ampunilah dosa dan kehilafan kami semua yang hadir di tempat ini ya Rob. Ampuni juga dosa guru-guru kami, suami kami, orang tua kami, anak-anak dan cucu kami, serta kaum muslimin. Ya Rob, sungguh kami ini lemah dan hina ya Rob. Berkali-kali kami bertekad meluruskan jalan hidup kami, tapi berkali-kali pula kami berbelok dari seruan-Mu. Kali ini ya Rob, kuatkan azam tekad kami untuk menjadikan sisa usia kami, hidup kami, amal perbuatan kami semata-mata untuk ibadah, mempersembahkan ibadah terbaik kami ya Allah. Ketaatan kami hanya untuk-Mu semata. Ya Rob, kami mohon perlindungan terbaik-Mu untuk kami dan anak cucu kami dan generasi kaum muslimin. Jagalah anak cucu kami dari segala kejahatan, kemaksiatan akibat rapuhnya aturan manusia ini. Kami mohon kekuatan untuk bisa melaksanakan syariat-Mu yang kafah. Ya Rob, khususan untuk mereka, beliau-beliau yang telah memberikan hartanya, ilmunya yang tiada putus, pikirannya, tenaganya. Jadikan dia amal jariah yang akan memberatkan timbangan dan hisab kebaikan di sisi-Mu. Ampuni segala khilaf mereka dan keluarganya ya Rob. Bahagiakan mereka di dunia dan akhirat-Mu. Berikan kemudahan dalam semua urusan dan rizkinya. Sehatkan jiwa dan raganya. Ya Rob, jadikan anak-anak yang kami cintai, Ananda dan adik-adik kami yang menjadi penjaga Al-Quran, ahli ilmu, ahli ibadah dan ahli agama. Kami mencintai mereka, maka berikanlah cinta-Mu kepada mereka. Semoga mereka hidup dalam limpahan kasih sayang-Mu ya Rob, dan dalam kasih sayang orang-orang mukmin. Berikan maghfirah dan rahmat-Mu, muliakan juga keluarga-keluarga mereka. Ya Rob, jadikan kami semua di sini, orang tua kami, keluarga kami disibukkan dengan amal soleh dan ibadah kepada-Mu, sehingga di ujung usia kami mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, kami ingin Engkau memanggil kami sebagaimana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli jannati wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhan-Mu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Masukkanlah ke dalam surgaku. Masukkanlah ke dalam surgaku. Panggillah kami seperti itu ya Rabb. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan jika banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.